Detik-detik penangkapan Gus Nur, JKW menggergaji demokrasi. Oh, di sini. Oh, ya udah. Pak Andre sampai Kulina saya hubungi. Ya. Yakin nggak bawa uang? Enggak. Ya. Oh iya. Di laman akun Twitter @democrazy_id, tengah malam ada penangkapan terduga pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya pikir tadi Denny Siregar atau Abu Janda atau Ade Armando, rupanya Gus Nur. Astagfirullah. Detik-detik Gus Nur dijemput Barreskrim di kediaman beliau di Malang. Mohon jangan diborgol ya Pak, beliau bukan koruptor. Dan sontak hal ini mendapatkan tanggapan dari netizen. Seperti Taki, haha, demokrasi dan kebebasan berpendapat dilindungi di negara ini, tapi ada tata caranya bro, bukan kayak mulut nggak sekolah gitu. Dan juga, negeri bebek, yang soleh ditusuk, yang cerdas dibungkam, yang berani ditangkap. Fried egg, Al-Quran sudah jelas dan terang memerintahkan mentaati pemerintah. Kalau ada Gus, Ustadz, Kiai atau apalah sebutannya secara terang-terangan berujar kotor terhadap pemerintah, berarti dia menantang Al-Quran dan zalim terhadap pemerintah. Dafar Ramadan, haha, masa sih? Dan revolusioner, Min @difumas_polri, yang ini kapan ya? Terang ke seberang, sementara yang di sebelah pura-pura nggak tahu. Di mana dia memposting sebuah gambar yang bertuliskan Just Packingis, buzzer RP Istana, tidak menggonggong, tidak makan. Terima orderan, ngejilat, ngebully, harga tidak boleh negos. Senin harga naik. Dimana Ditya Rani mengomentari juga, capek banget ya hidup di negeri ini. Bukan karena hidup susah, ini mah dah biasa. Tapi karena ngelihat kelakuan badut-badut politik dan penguasa yang zalim. Ex Marbot, kok langsung ditangkap, bukannya dikirim surat undangan dulu untuk klarifikasi? Dan Dek Rizkia turut mengomentari postingan dari @democrazy_id. Negeri bebek, rakyatnya harus patuh dan tunduk titah pemimpinnya. Nggak nurut, jaringannya ditugasin ya untuk menggonggong agar masuk kandang. Dan Jibril 888 tetap dimuliakan Allah, worcok atau rezim segera dihinakan dan dilaknat, hakul yakin. Sementara pejuang 212 Reborn, anti kritik, suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan apabila kau memaksakan kami untuk diam. Nggak ada kerjaan lainnya, Bang. Pasal karet doang yang diurusin, nah. Dan Tiwi, wah makin dekat nih kehancuran rezim. Kaspar Biwin, wah. Rezim barbar tuh, buzzer bangke juga mestinya disisir. Kirain gua worcok jemput si Harun Masiku yang lama ngumpet, kata Raden. Dan beternak kelulut, besok pagi tolong diajak sarapan ketupat sambal tauco ya. Begitulah komentarnya. Ada pula komentar dari Beryl Barreto dan juga peternak hamster. Hukum tidak adil, pilih-pilih sasaran. Sungguh rezim ini terlaknat. Kalau yang ngomong grup arisan, yang sebelah ya pasti aman lah. Dan Sultan, para mujahid pasti tidak takut dengan hal itu.
Ya, cuma azab nih yang bisa meluruskan, begitulah kata anak bawang. Sementara akun dari Serigala sendirian, tetap semangat ya Gus. Sabar ya, ini ujian Gus, astagfirullah. Itulah beberapa tanggapan dan juga reaksi dari netizen terkait dari penangkapan Gus Nur. Sementara Bareskrim tangkap Gus Nur di Malang. Bareskrim Polri menangkap Suri Nur Raharja alias Gus Nur di Malang. Gus Nur ditangkap atas laporan dari NU karena dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan sara dan penghinaan. Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo kepada detik.com 1/24 Oktober membenarkan hal tersebut. Dirtipid Cyber Barreskrim Brigjen Slamet Uliandi menambahkan, Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap dini hari tadi. Waktu penangkapan adalah Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Gus Nur ditangkap atas tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Dan pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan. Sebelumnya, Suri Nur Raharja alias Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon, Aziz Hakim ke Barreskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP-B-0506-10-10-2020 Barreskrim tanggal 21 Oktober 2020. Aziz selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Aziz menyebut Gus Nur bukan kali ini saja melontarkan ujaran kebencian terhadap NU. Bahwa Gus Nur sudah berkali-kali melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Tidak hanya saat ini, tapi sebelum-sebelumnya juga Gus Nur sudah melakukan dan sering melakukan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Jokowi menggergaji demokrasi. M. Rizal Fadila. Tentu bukan Jokowi sendiri, tetapi bersama elemen rezim lain apakah Taipan, pengendali asing, partai politik ataupun lembaga perwakilan rakyat. Di bawah pemerintahan Jokowi, demokrasi terancam terpotong dan tercabik-cabik. Kadang, dengan bahasa bertindak tegas, namun pada hakikatnya adalah memaksakan kehendak. The Economist edisi 18 Oktober 2020 menyatakan bahwa otoritarianisme dibangun pemerintahan Jokowi dengan ditandai oleh pelemahan KPK, penggunaan kepolisian untuk membungkam pengkritik kurang memperhatikan hak perempuan, minoritas, dan kebebasan sipil. Kemudian, mengebiri MK, mengurangi hak buruh, mempersempit desentralisasi, serta mengancam independensi BI. The Economist juga menyatakan Indonesia is lurching back into authoritarianism with Joko Widodo at the helm. Gambar ilustrasinya adalah pilar penopang istana yang sedang digergaji menjadi beberapa bagian oleh seorang tukang kayu. Tentu saja, tulisan The Economist ini dapat menjadikan istana kebakaran jenggot. Pilar demokrasi yang digergaji Jokowi dirasakan oleh sebagian masyarakat, baik itu cendekiawan, buruh, purnawirawan, agamawan, mahasiswa maupun aktivis lainnya. Banyak perpu yang terbitnya aturan acak-acakan seperti Omnibus Law adalah cermin dan bukti dari penggergajian tersebut. 3 hal dari penggergajian demokrasi. Yang pertama, yaitu demokrasi rakyat yang menjadi gila karena kepemimpinan yang gila-gilaan. Kedua, mobokrasi. Jika yang pertama adalah demokrasi, yang kedua adalah mobokrasi, yakni kekuasaan kaum gerombolan melalui tampilan premanisme hukum, politik, dan budaya. Ketiga, korporatokrasi, tukang kayu yang hanya berpikir bisnis. Korporat harus diuntungkan dan rakyat menjadi objek proposal investasi dan hutang luar negeri. Menurut media asing ini, yaitu media Inggris ini, Jokowi memang berubah dari tukang mebel sederhana yang merakyat, man of the people, menjadi petahana yang terpencil dan jauh dari rakyat, surrounded by carters from capitals in the wider business and political elites, terkepung dan tersandra. Dalam sejarah perubahan politik, sebenarnya situasi ini adalah sinyal dari semakin dekatnya kejatuhan. Sulit membayangkan kemampuan Jokowi untuk dapat membalikkan distrust menjadi simpati dan kokoh berdiri di kaki sendiri, melepas kendali jalinan bisnis dan tekanan elit politik. Menggergaji demokrasi bukan solusi, tetapi justru jalan melawan konstitusi dalam mempercepat gerak menuju lokasi kuburan sendiri. Jokowi sama dengan Soeharto, kata The Economist. Penulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan.